Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Misjo Alvisa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana ini yang sangat mengejutkan. Dai Bahtiar terseret dalam kasus Vina Cirebon ini ya katanya. Jadi bukan hanya Dai Bahtiar, bahkan anak dan cucunya juga ikut terseret. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Dai Bahtiar terseret dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam. Tudingan yang beredar ini menyudutkan mantan Kapolri dan keluarganya tersebut hingga membuat Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar membuat klarifikasi. Melalui sebuah unggahan gambar, Dai Bahtiar menuturkan bahwa kala pembunuhan terjadi, Kapolres Cirebon Kota dijabat oleh AKBP Indra Jafar. Dalam rentan tersebut, vonis pada para pelaku pembunuhan dijatuhkan pada Oktober 2016. Barulah pada Desember 2016, anak dari Dai Bahtiar yakni Adi Vivit Agustadi menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Dalam narasi liar di media sosial disebutkan bahwa pelaku adalah anak dari Adi Vivit. Namun faktanya saat pembunuhan terjadi, anak dari Adi Vivit yakni cucu Dai Bahtiar baru berusia 2 tahun. Dai Bahtiar juga mengklarifikasi soal dugaan pelakunya adalah putra dari anak pertama Dai yakni Nina Agustina yang merupakan Bupati Indramayu sejak 2022. Membantah hal tersebut, Dai Bahtiar menuturkan bahwa putra dari Nina yakni Andika pada 2016 masih duduk di bangku SMA dan bersekolah di Jakarta. Bahkan Andika sama sekali tak pernah tinggal di Cirebon, Jawa Barat. Dai Bahtiar sekaligus membantah semua tuduhan yang ada yang mengaitkan keluarga dan anak-anaknya dalam kasus pembunuhan Vina. Pertanyaan saya, ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang, yaitu Bambang? Teman-teman dari Dai Bahtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina, saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gindut itu Ibtu Rudiana. Ada apa, Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Abri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang? Aduh, sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap, agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah, membisikkan apa kira-kira datang ke itu, pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah
Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan semua lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin? Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri, kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya, tangkap aja itu Linda. Linda pun, ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindahnya? Nah, apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara, ya. Jadi drakor, kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor, kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu, ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya, tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu, kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi. Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Ya kan? Salam waras saja. Jadi itu ya teman-teman, Dai Bahtiar itu terseret dalam kasus pembunuhan Vina ini. Bahkan bukan hanya Dai Bahtiar, anak dan cucunya juga ikut terseret. Namun semua itu dibantah oleh Dai Bahtiar, ya teman-teman, menurut keterangan dari berita ini tadi, ya. Jadi berita itu menuturkan memang Dai Bahtiar itu terseret dalam kasus Vina ini, ya. Tapi Dai Bahtiar itu membantah, bahkan diterangkan pada saat itu ada cucunya yang disebut-sebut itu waktu itu masih umur 2 tahun. Ada juga yang sekolah di Jakarta, tidak pernah di Cirebon katanya, ya teman-teman. Dan Bunda Widya pun masih tetap itu menyebut ada Dai Bahtiar. Pokoknya mantan-mantan Kapolri itu ada sebagian yang disebut, salah satu yang disebut itu yaitu Dai Bahtiar, ya, karena kemarin ada sempat kunjungan ke Mabes Polri itu, ya teman-teman. Jadi Bunda Widya itu yang disebut itu termasuk ya Dai Bahtiar, ada Pak Bambang, terus Tito Karnavian, terus ada siapa lagi yang disebut gitu, ya, ada yang gendut gitu, terus termasuk Ibtu Rudiana, tak luput dari sebutan si Bunda Widya ini, ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.